Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Sabtu 19 Juni 2021, gereja memasuki pekan biasa ke-11. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius. Sebelum mendengarkan Injil, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Tuhan atas rahmat dan penyelenggaraan-Mu yang Kau berikan pada kami di pagi hari ini. Semoga rahmat dan penyelenggaraan-Mu ini dapat kami terima dengan baik untuk menghayati Injil yang Kau berikan pada kami. Dan semoga dengan Injil ini kami dapat menerapkannya di kehidupan kami. Ini semua demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini
Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kali di dalam hidup itu kita dihadapkan oleh dua pilihan atau lebih. Yang namanya pilihan itu biasanya tidak bisa dijalankan kedua-duanya, harus memilih salah satu. Itu tergantung bagaimana kita berpikir untuk memilihnya dan bagaimana kita menyikapi dari sebuah pilihan itu sendiri. Jika dalam pilihan itu kita berhasil, tentu saja kita senang. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pilihan kita tidak salah. Jika dalam pilihan itu kita gagal, apakah kita salah dalam memilih itu? Apakah kita tidak bisa memilih itu dengan baik? Tentu saja tidak. Karena kita adalah orang Katolik. Katolik itu memiliki arti universal. Jadi biasanya orang Katolik itu memiliki pikiran yang luas, yang universal, yang umum. Jadi bagaimana kita dapat berpikir dan menyikapi dari sebuah pilihan itu, baik gagal maupun berhasil. Misalnya dalam gagal, lalu kita mengeluh saja tanpa melakukan perbuatan yang berarti, itu sama saja kita tidak menjadi orang Katolik. Karena ciri dari orang Katolik itu adalah universal. Di gereja Katolik sendiri pun tidak mengenal adanya takdir dan kebetulan. Semua itu adalah usaha manusia dan rencana dari Allah. Jika Tuhan menghendaki, maka kita bisa melakukannya. Jika gereja Katolik mengenal takdir, apa gunanya kita berusaha semaksimal mungkin? Apa gunanya kita melakukan segala sesuatu jika kita ditakdirkan untuk tidak dapat berhasil dalam hal itu? Maka dari itu, gereja Katolik tidak mengenal takdir. Karena kodrat dari manusia sendiri itu adalah bekerja dan berusaha. Jadi manusia bisa menggapai segala sesuatu, manusia bisa menggapai segala impiannya jika manusia itu berusaha. Terlepas dalam pilihan itu manusia gagal atau berhasil dalam menentukan pilihannya. Jika gagal, kita harus dapat melihat karya rencana Allah dalam situ. Tidak mungkin manusia berhasil terus. Manusia berhasil pasti pernah melakukan kegagalan, pernah mencapai kegagalannya. Dalam kegagalan itu manusia dapat mengerti dan belajar untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, hidup manusia itu diibaratkan sebuah pegas. Manusia itu pegasnya, lalu tekanan itu adalah peristiwa-peristiwa hidup dalam diri manusia. Jika pegas itu tidak diberi tekanan atau gaya, maka pegas itu tidak akan menghasilkan sebuah pantulan. Jika pegas itu diberi tekanan yang cukup berarti, terus diberi tekanan dan lain sebagainya, maka pegas itu akan memberikan pantulan atau memberikan sebuah gaya. Sama seperti hidup manusia.
Jika dalam hidup manusia banyak mengalami sebuah gejolak-gejolak ataupun gulatan-gulatan dalam hidupnya, jika manusia itu dapat mengolahnya lalu dapat menyikapinya dengan baik, maka hidup manusia itu berkembang. Mungkin lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya, atau di luar perkiraan kita. Jika itu manusia tidak ada pergulatan dalam hidup maupun gejolak-gejolak dalam hidup, maka hidup manusia ya biasa-biasa aja. Tidak ada warna yang berarti. Oleh karena itu, sebagai seorang Katolik, sudahkah kita melihat karya rencana Allah di dalam hidup kita, baik itu dalam kegagalan maupun keberhasilan? Sudahkah kita dapat mengolah diri kita dan sudahkah kita bersyukur atas perjalanan hidup yang kita pilih ini? Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala karunia dan hidup yang Kau berikan pada kami di pagi hari ini dan hari-hari yang lalu. Dan terima kasih Kau telah mengingatkan kami dalam bacaan Injil-Mu ini, bahwa hidup dari manusia tidak terlepas dari pilihan. Tetapi apakah kami dapat melihat karya rencana-Mu dalam pilihan-pilihan yang kami pilih ini? Dan berkatilah kami semua ya Tuhan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Semoga hidup kami dapat sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengantar